Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab cuma satu orang, nggak semangat. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Masih dalam rangka kemerdekaan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqin nabiyil ummi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in, amma ba'd. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihan. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan, ada apa, ketua ya, ketua UKMI ya, ilmi. Kemudian ada Bang Fahmi Fahrezi dan seluruh ini alumni ya, Bang Fahmi alumni ya. Ini semuanya Ustaz. Ada yang alumni, ada yang masih. Oh, ada yang alumni. Bang Fahmi sendiri alumni. Masih kuliah, Ustaz. Oh, masih kuliah, cuma sudah seperti alumni ya. Mudah-mudahan berlangsung dengan cepat perkuliahannya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan didorong dengan keinginan yang luhur dari kita semua, hingga kita dalam kesempatan ini Allah beri hidayah kepada kita untuk sama-sama bisa bersilaturahim dan bertatap muka dalam kesempatan ini untuk melaksanakan sebuah amanah, khususnya kepada saya yang disampaikan oleh unit kegiatan mahasiswa Islam Universitas Al-Ilmi, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara, atau kita singkat dengan UKMI Al-Ilmi USU. Alhamdulillah kita ucapkan, mudah-mudahan Allah berkahi kepada kita semua dalam pertemuan ini. Allah berikan kemudahan dan kelancaran segala urusan kita, baik dunia maupun akhirat. Dan mudah-mudahan kita lakukan ini tak lain adalah dengan landasan dan niat ikhlas karena Allah Ta'ala, yang sebagai bentuk rasa syukur kita atas segala nikmat yang Allah berikan, terkhusus dalam waktu dan beberapa hari ini kita masih dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, hingga ini sebuah keberkahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bangsa dan negara. Memperingati sebagai rangka memperingati kemerdekaan RI, bahwa kita peringati jasa para pahlawan kita, para syuhada kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau bukan karena kalimat takbir Allahu Akbar untuk melepaskan bangsa dan negara 77 tahun yang lalu dari genggaman penjajahan baik kolonial Belanda dan Jepang, kalau bukan karena dilandasi karena Allah dan kalimat takbir, tentu akan sulit menghadapi alutsista modern kolonial Belanda dan Jepang pada masa itu. Salawat dan salam kehadiran Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim alaihi. Mudah-mudahan kita termasuk dari umat baginda Rasulullah yang senantiasa menjadikan baginda Rasulullah jujur kita. Baginda Rasulullah adalah sebagai contoh utama kita, sebagai suri tauladan kita, jujur kita dengan keimanan kita, ikhlas kita karena Allah, untuk menjadikan beliau sebagai teladan kita dalam menjalani sendi-sendi kehidupan, yang diantaranya kita combine dalam kegiatan ini tak lain adalah dalam rangka hari kemerdekaan, dan tentu ini adalah merupakan daripada sunnah baginda Rasul yang diikuti oleh para sahabat dan seterusnya, yang diantaranya ada ungkapan bahwa hubbul watan minal
beriman, mencintai tanah air adalah bagian daripada iman. Baik, ada amanah dari Hukmi Al-Ilmi Fil Usul masuk surat kepada saya untuk menyampaikan silaturahim kita. Saya tidak mau menggurui karena di sini mungkin banyak guru-guru saya di sini. Ada guru saya nggak sini? Ada mungkin ya? Ada yang lebih senior mungkin. Maka sekali lagi saya tidak sedang menggurui atau mengajar, tapi bersilaturahim dalam rangka dalam judul yang diangkat dalam surat tersebut adalah dalam komunikasi saya dengan Bang Fahmi Fahrezi, mengatakan judulnya tak lelah bila benar-benar lillah, kata beliau. Membaca surat itu ketika mendengarkan kalimat tak lelah bila benar-benar lillah, subhanallah, ini menunjukkan bahwa Hukmi Al-Ilmi betul-betul khususnya Fakultas Ilmu Budaya dalam menjalankan kegiatan benar-benar lillah, sehingga lelah itu pun tak terasa. Maka kalau boleh saya ingin mengganti judul. Saya akan katakan, kalau bisa enjoy kenapa harus lelah? Kalau kita bisa lebih menikmati, bisa lebih enak, nyantai, kenapa mesti lelah? Bukankah Islam itu agama yang mudah? Bukankah Islam itu mengajarkan kita untuk supaya tidak mempersulit umatnya? Wa ma ja'alallahu minad din min haraj, tidak ada yang dijadikan dalam agama ini dalam kesusahan. Saya tampilkan di dalam WA kepada Bang Fahmi supaya mudah-mudahan bisa ditampilkan nanti sebagai pertinggal lah. Ada sedikit catatan-catatan saya sebagai bahan bincang kita di silaturahim kita malam ini. Saya kirim sebuah PowerPoint di situ, sangat sederhana. Beberapa saya angkat dari Al-Quran dan Sunnah, diantaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 185, demikian juga surah Al-Maidah ayat 6. Dalam surah Al-Baqarah 85 Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridukumul usra. Allah itu menghendaki kepada kalian itu yang mudah bagi kalian, dan tidak menghendaki, Allah tak mau kesukaran, kesulitan bagi kalian. Ini menunjukkan sekali lagi bahwa Islam itu mengajarkan kemudahan. Islam itu agama yang sangat mudah. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hajj ayat 78 Allah berfirman pula, wajahidu fillahi haqqa jihadi wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Dan berjihadlah, kata Allah, kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya, dan Allah itu tidak memilih kamu, dan Allah tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama ini. Maka tidak ada rasa sulit, tidak ada rasa sukar, tidak ada rasa capek yang terasa kalau seandainya seseorang itu sudah sampai pada makam, pada level menikmati keletihan itu, sudah sampai pada tingkatan bahwa letih dan lelah itu sebagai sebuah kenikmatan. Maka kalau bisa enjoy, kenapa harus lelah? Dalam hadis Bukhari mengatakan, inna dina yusrun wa lishadid din ahad illa ghalabahu fashaddidu wa qaribu wa bishiru wasta'inu bil ghudwati wal raha wa syai'un min al duljah, kata baginda Rasulullah, hadis riwayat Bukhari. Sesungguhnya agama Islam ini, kata baginda Rasul, mudah. Tidak ada seorang pun yang hendak menyusahkan agama Islam kecuali ia kalah. Kalau ada orang yang oknum ingin mempersulit agama Islam, maka sia-sia yang dia lakukan, karena dia tak akan bisa menyusahkan orang dan tak akan mampu apalagi menyusahkan Islam itu sendiri, tapi yang susah dirinya sendiri. Maka kata beliau, bersikap luruslah engkau, kemudian mendekatkanlah diri, berbahagialah dan manfaatkanlah waktu pagi dan sore ketika malam tiba. Dalam hadis yang lebih ringkas lagi, baik riwayat Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunfiru. Mudahkanlah dan janganlah kalian persulit. Berilah kabar gembira dan janganlah kalian membuat orang lari. Seandainya lah sulit agama ini, seandainya agama ini turun dengan menyusahkan orang, seandainya agama ini
dengan cara-cara yang menyusahkan orang, sungguh orang akan lari. Sungguh orang tak akan ada yang suka. Apa contohnya bahwa agama Islam itu mudah? Kita semua sudah pernah belajar bagaimana Islam mengajarkan contoh sekecil namanya fikih. Bagaimana diajarkan kepada kita rukhsah, taisir, kemudahan, takhfif, keringanan, dispensasi dalam menjalankan syariat. Contoh apa? Sholat. Sholat. Tak bisa kita sholat. Tak ada cara untuk melaksanakan sholat dengan berdiri, tak sanggup, tak mampu kita, bisa kita duduk. Tak bisa kita duduk, kita bisa berbaring. Tak bisa dengan berbaring dengan isyarat bagaimanapun kondisi kita, tak bisa dengan isyarat. Udah sholatkan masing-masing. Ya, disolatkan kalau nggak mampu semua begitu. Yang ke lanjut, puasa umpamanya. Puasa itu kewajiban. Tapi kewajiban ini begitulah mudah agama Islam, Allah berikan rukhsah. Boleh kita tidak berpuasa Ramadan karena kita sakit, kita musafir, atau perempuan yang haid, ibu menyusui, atau bahkan orang yang lupa dan tidak sengaja. Sehingga sangatlah mudah dan tidak dibebankan, tak berdosa. Selama itu adalah kondisi-kondisi yang bukan disengaja. Demikian pula haji, bahkan haji. Kalau orang tidak sampai pada tahapan syarat al-istita'ah, kemampuan, maka dia tidak diwajibkan. Dia sampai dia memenuhi syarat wajib. Jadi kalau dia sampai pada ada kemampuannya, maka mungkin dengan judul apa tadi judul kita, tak lelah bila benar-benar lillah. Maka saya sampaikan kalau kita bisa enjoy, kenapa harus lelah? Mungkin kita merasa lelah karena kita masih pada level atau tingkatan iman kita masih rendah. Tapi kalau kita masih level itu minimal, maka dalam menjalaninya, walaupun level iman kita masih rendah, jadi dalam menjalankan segala perintah Allah dalam agama ini, yakinlah bahwa Allah itu punya janji, dan Allah berjanji, janjinya Allah itu benar dan tidak akan pernah mengkhianati. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Talaq, saya ja'alallahu ba'da usrin yusra, sesungguhnya Allah telah akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Dalam surah Alam Nashrah atau Al-Insyirah yang selalu kita baca, fa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Dalam sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau akhadhat ma fi yaiha wa lam tanfudha la tahanatha ila yaumil qiyamah." Jadi suatu hari baginda Rasulullah SAW, ini pernyataan baginda Rasulullah ketika beliau menceritakan waktu itu kepada para sahabat. Ada seorang laki-laki hidup bersama keluarganya, hidup sederhana, istrinya ada di situ. Setiap pagi-pagi itu dia pergi, dari pagi sampai dia siang hari, dia pergi meninggalkan rumahnya dalam keadaan perut kosong. Begitu dia keluar rumah dengan bismillah, dia melangkah, kemudian dia mencari nafkah, tak dapat juga pulang-pulang tangan kosong. Begitu sampai ke rumah, akhirnya dia dikisahkan dalam hadis tersebut, dia terduduk di ruang tamu dan dia panggil istrinya, "Wahai istriku, ada yang bisa kumakan siang ini?" Istrinya, karena dari pagi sampai detik itu tidak ada apapun di dapur mereka, sedikit pun tidak ada bahan yang bisa dimasak. Tapi untuk menenangkan suaminya tadi, sang istri mengatakan, "Ya bang, bentar ya bang." Istilah bahasa kita begitu. Dia bingung, nggak tahu harus jawab apa. Berkali-kali dipanggil oleh suaminya. Naik nada suaminya, "Istriku, mana makan ini? Perutku sudah sangat lapar, aku sudah gemetaran kelaparan," kata si laki-laki tadi. Maka semakin bingung dan galau itu istri, dan dia sibuk mencari apa yang harus dia jawab. Dia memohon kepada Allah, dia memunajat kepada Allah, dia serahkan kepada Allah. Tapi untuk lagi-lagi menghibur suaminya, dia katakan, "Oh sebentar ya bang, insya Allah, ntar lagi." Begitu ketiga kali sampai ngamuk suaminya, "Cepat sedikit, mana ini mau dimakan?" kata suaminya. Begitu mendengar suara suaminya naik, baru bergerak dia ke dapur,
Begitu ke dapur, dia pun tak tahu, sambil melangkah dari ruang tamu ke dapur, melangkah bingung seribu bahasa, tak tahu apa yang harus dia lakukan, sambil bermunajat kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal sama sekali di rumah itu tak ada apapun yang bisa diolah. Tapi begitu sampai dia di dapur, baginda Rasulullah menceritakan dalam hadis tersebut, subhanallah, ini sampai saya gemetar dan saya ini bulu kuduk saya naik. Ketika itu si perempuan tersebut menyaksikan, sang istri menyaksikan bahwa di dalam dapurnya terdapat adonan yang alat adonan itu berputar. Ternyata subhanallah, dengan izin Allah, tiba-tiba ada makanan, ada roti yang alat itu sedang mengadon. Namanya orang Arab makannya roti. Mengadon terus mengadon sehingga menghasilkan banyak daripada makanan atau roti. Hingga terus berputar adonan tersebut, berputar terus menghasilkan banyak makanan. Hingga akhirnya ditangkap oleh si istri tadi alat adonan tersebut. Seandainya itu adonan gak dia tangkap, maka sampai kiamat itu akan terus berputar dengan izin Allah. Itulah kenapa baginda Rasulullah SAW dalam sabdanya, "Lau akhadat ma fi rahyaiha wa lam talfutha la tahanatha ila yaumil qiyamah." Seandainya wanita itu hanya mengambil adonannya yang ada dalam penggilingannya itu dan tidak membersihkannya, tidak memberhentikannya, niscaya penggilingan itu akan tetap bekerja menggiling sampai hari kiamat. Ini membuktikan bahwa tingkatan daripada ketakwaan keluarga tersebut sangatlah tinggi. Para jamaah Hukmi Al-Ilmi Fakultas Ilmu Budaya USU yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang mendengarkan, dalam hadis baginda Rasulullah SAW yang sama-sama kita ingat dan sama-sama kita dengar tentang niat, maka inti daripada kegiatan, inti daripada apa yang kita lakukan tak bisa lepas daripada niat yang qasadnya, qasdunya, maksud tujuannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks hijrah ditampilkan dalam layar bagaimana baginda Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa dari Amirul Mukminin Hafiz Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'mal binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Orientasi daripada perbuatan seseorang, apa yang dia lakukan, apa yang dia inginkan, tujuan sebuah hijrah yang dilakukan seseorang atau kegiatan seseorang. Di atas ini, dalam hadis ini bisa kita klasifikasikan dalam 3 hal. Yang pertama, konteks dalam hadis ini yaitu ada orang benar-benar melakukan sesuatu tujuannya adalah memang karena Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah orientasinya spiritual. Tapi ada orang melakukan sesuatu tujuannya tak lain adalah karena mengejar dunia, mengejar ekonomi, mengejar finansial, mengejar bisnis. Maka yang kedua ini finansial. Dalam hadis dikatakan innamal a'mal binniyat, sesungguhnya apapun dikerjakan adalah berdasarkan niat. Maka innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratu, kalau ada orang yang hijrahnya dalam konteks kita, kalau seandainya kita berniat ini, kita lakukan pengajian online ini, tujuan kita adalah karena Allah dan Rasulnya, maka insya Allah kita akan mendapatkan balasan dan ganjaran sesuai apa yang kita niatkan. Tapi kalau waman kanat hijratu lidunya yusibuha, tapi kalau sebuah kegiatan, kalau hijrah yang dilakukan tujuannya adalah untuk mengejar dunia, atau contohnya dalam konteks kapasitas sekarang ini, pengajian kita ini tujuannya adalah untuk umpamanya mendapatkan orientasi uang atau mendapatkan popularitas dan segala macam keduniawian, maka dapat kita, iya dapat. Atau di
disebut dengan orientasi yang saya sebutkan tadi, orientasi bisnis atau finansial. Yang ketiga, au imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Waktu itu ada seorang laki-laki yang hijrahnya, dia ingin, para sahabat kalau yang lain adalah karena Allah Ta'ala semua dan Rasulnya, sehingga ditinggalkan segala sesuatu yang ada di Makkah, sehingga mereka pergi ke Madinah hanya sekedar apa adanya, ditinggalkan bisnisnya, ditinggalkan usahanya dan seterusnya. Tapi ada yang diantara orang ketika itu yang ikut dalam rombongan yang tujuannya adalah bahwa di Makkah memang tak bisa, sulit hidup karena diboykot dan seterusnya, tapi di Madinah nanti akan ada besar peluang dan kesempatan lapangan pekerjaan dan seterusnya. Bahkan ada yang waktu itu yang tujuannya adalah untuk bertemu dengan si doi yang sudah berjanji di Madinah. Apakah mereka mendapatkan? Ya, mereka dapatkan apa yang mereka cari. Tapi bagi yang berniat semuanya dilakukan adalah karena Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan ganjaran karena Allah dan Rasulnya. Maka yang kita lakukan haruslah didasari dengan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Haruslah segala sesuatu itu kita lakukan, ini adalah wasilah, ini adalah sebagai sarana. Kegiatan kita ini secara online sarana. Hal-hal yang baik silahkan diambil dan kita posting hal-hal yang baik. Kita sebarluaskan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan terhadap nikmat yang diturunkan oleh Tuhanmu, dianugerahkan oleh Tuhanmu, kata Allah dalam surat Duha, fahaddits, ceritakan, sebarluaskan. Sebagaimana dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran yang dikarang oleh Imam Al-Qurtubi, beliau katakan, anshir ma na'amallahu 'alaika minan ni'am bil hamdi wa thana'i wa tahaddus bin ni'am wal i'tiraf bihi syukr. Kata beliau bahwa makna dari tahaddus bin ni'mah itu, kegiatan kita ini adalah bentuk daripada tahaddus bin ni'mah, bentuk daripada kesyukuran, yang semua itu kesyukuran ini adalah karena Allah. Maka sebarluaskan, kata beliau, apa yang Allah berikan samamu, sebarluaskan, sampaikan sama orang. Supaya apa? Supaya kita memuja-puji Allah dan orang juga ikut untuk memuji Allah. Minimal tak bisa dia lakukan apapun seperti yang kita lakukan, minimal ketika orang mendapatkan informasi, berita dan seterusnya tentang kita, maka dia ucapkan alhamdulillah. Kita punya kontribusi untuk orang mengucapkan alhamdulillah. Maka ketika kita sudah mendapatkan kesyukuran itu, kegiatan ini umpamanya kita lakukan adalah karena ridha Allah, kita bermujahadah, kita bersungguh-sungguh melakukan karena Allah, sehingga ini juga berarti kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah untuk melaksanakan dengan petunjuk Allah, kita melakukan kegiatan karenanya, maka harus disyukuri. Syukur itu, kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, syukur itu adalah i'tiraf, pengakuan seorang hamba bidu'fi rabbi, inda rabbi, pengakuan kelemahan seorang hamba di hadapan Tuhan. Maka lakukanlah ini, apapun yang kita lakukan dalam pengajian ini, mari kita landasi awalnya adalah karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengajak orang untuk hadir di sini tak lain adalah menyebarkan, luaskan ini adalah karena keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan cucu baginda Rasulullah SAW, Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran mengatakan, idza sabta khairan aw 'amilta khairan fa haddits bihi. Kalau engkau mendapatkan kebaikan, engkau mendapatkan kenikmatan, kata beliau Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, engkau dapatkan kebaikan, Allah anugerahkan kenikmatan kepadamu, atau aw 'amilta khair, atau bahkan engkau mengerjakan perbuatan baik, kata beliau, fa haddits, ceritakan, kata beliau. Ceritakan, sampaikan. Kalau bahasa kita dalam media sosial sekarang, bahasa Facebook itu bagikan. Kalau dalam WhatsApp itu teruskan. Sehingga apapun yang kebaik-baik itu bisa sampai kepada orang lain. Apalagi dengan kondisi zaman kita teknologi yang sangat cepat sekarang ini, jangan sampai media sosial kita itu lebih banyak yang negatif daripada yang positif. Maka hal-hal yang baik-baik, yang bagus-bagus demi kemajuan bangsa, negara, umat Islam ini sebar keluaskan. Tapi beliau menekankan kepada siapa
kita harus menceritakan itu. Al-Hasan bin Ali membatasi, kita ceritakan al-thiqah bin ikhwani. Yang kau ceritakan itu adalah kepada orang yang kau percayai, kata beliau. Maka ibarat sebuah Facebook, kalau dia umpamanya yang biasa, yang gratis, orang yang kita percaya itu paling 5.000, paling maksimal itu pertemanan kita 5.000. Nggak akan mungkin kita terima pertemanan itu kecuali kita selektif. Itulah kontekstualisasinya dalam makna hal sekarang ini, bahwa as-siqah, orang yang kita percayai itu adalah orang-orang yang kita kenal dia atau kawan kita mengenal dia, bahwa kita juga insya Allah tidak dia tidak akan mengkhianati, dia tidak akan melakukan hal-hal yang tak baik terhadap kita. Kemudian dalam surah Al-Ankabut 69 Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan Allah, orang yang berjuang, berjihad untuk mencari keridhaan Allah, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, coba kita perhatikan ayat itu, walladzina jahadu, kata Allah, dan orang-orang yang berjahadu, yang berjihad, fina, di jalan kami, kata Allah, lanahdiyannahum, ada la-nya pendek. Kalau la-nya pendek itu sebuah kepastian, lam taukid, maka itu menunjukkan kepastian. Apa uniknya? Bahwa Allah katakan orang yang mencari ridha Allah pasti, kata Allah. Ada la itu, pasti akan kami tunjukkan. Ditambah lagi ada nun di situ, nunnya tasydid. Itu juga menunjukkan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh dan pasti akan kami tunjukkan kepada mereka jalan. Dan jalan itu Allah gunakan dengan bentuk jamak, dengan bentuk plural. Subul, tidak sabil. Kalau sabil satu jalan, tapi Allah katakan subul, dengan banyak jalan Allah akan berikan. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Maka mudah-mudahan yang ada di grup ini dan ada yang menyaksikan ini adalah insyaallah adalah orang-orang yang melakukan ihsan, melakukan kebaikan, termasuk kita semua dalam orang-orang yang muhsinin. Selanjutnya di dalam bagaimana level atau tingkatan keimanan baginda Rasulullah, tentu tidak ada tandingannya. Judul yang ditawarkan kalau tak lelah bila benar-benar lillah, sangat tepat, tak lelah bila benar-benar lillah. Itu pula lah yang dilakukan baginda Rasulullah SAW. Tidak pernah beliau merasa lelah. Bahkan di dalam hadis selalu kita dengarkan, selalu kita mungkin pernah kita baca bagaimana baginda Rasulullah SAW ketika sholat malamnya, sampai-sampai baginda Rasulullah SAW kaki beliau itu sampai sakit, pecah-pecah kedua telapak kakinya, tidak terasa pecah-pecah. Itu bukti bahwa bagaimana bermujahadahnya, bersungguh-sungguh berjihadnya beliau dalam beribadah. Tapi apa komentar istri baginda Rasulullah, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha? Kalau bicara logika, sangat logis. Apa kata beliau? Ya Rasulullah, apa yang kau buat ini? Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Kan Allah Subhanahu wa taala kan sudah mengampuni segala dosamu, baik yang terdahulu dan akan datang. Ngapain capek-capek? Tapi apa jawaban baginda Rasulullah? Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Bagaimana tidak? Kan aku ingin menjadi orang yang hamba yang bersyukur kepada Allah. Begitu juga sahabat baginda Rasulullah. Dalam cuplikan PowerPoint itu saya tampilkan kisah yang pernah kita dengar atau kita baca dalam referensi, bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau tetap melaksanakan sholat padahal beliau sudah sangat luka parah, 6 tusukan masuk pisau ke tubuh beliau, tapi tidak menggoyahkan dan tidak terasa. Ini bukan lelah lagi. Wah, ini tingkatannya sudah sahabat, tentu keimanannya jauh beda sama kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian selanjutnya saya katakan ada pesan dari baginda Rasulullah. Kalaupun tadi kenapa saya katakan kalau bisa enjoy, kenapa harus lelah? Karena kalau kita tidak berdasarkan ilmu, khawatir kita bahwa apa yang kita lakukan ini jangan-jangan salah.
atau jangan-jangan salah memahami, sehingga kita masuk dari pada orang-orang yang ghulu, orang-orang yang berlebihan dalam melakukan sesuatu, orang-orang yang berlebihan dalam beribadah, beramal dan seterusnya. Baginda Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadis, maka beliau katakan, ya ayuhan nas iyyakum wal ghulu fid din fa innahu ahlaka man kana qablakum wal ghulu fid din. Wahai manusia, jauhilah berlebih-lebihan dalam agama, karena sesungguhnya yang menghancurkan orang-orang sebelum kalian adalah yang berlebih-lebihan dalam agama. Maksudnya lah orang yang melaksanakan kegiatan beragama, menjalankan agama dengan cara yang berlebihan alias lebay bahasa kita. Maka pesan daripada inti pesan dari hadis itu adalah jangan ghulu, jangan berlebihan. Kalau kita berlebihan nanti lelah. Dalam hadis ada dikisahkan ada 3 orang yang datang kepada baginda Rasulullah SAW. Waktu itu mereka mempertanyakan bagaimana ibadah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Seakan-akan mereka ingin tahu betul dan ingin menunjukkan mereka juga melakukan yang sangat luar biasa dalam beribadah. Yang pertama, ada seorang laki-laki mengatakan, amma ana fa inni usalli al-laila abadan. Aku ini adalah orang yang senantiasa sholat malam abadan, selamanya enggak pernah putus. Laki-laki yang kedua mengatakan, wa ana asumu ad-dahra wa la uftir. Dan aku, kata orang kedua, selalu berpuasa, enggak pernah putus. Orang yang ketiga mengatakan, wa na'tazilu an-nisaa fala tazawwaju abadan. Kalau aku, kata orang yang ketiga, aku ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau yang tadi itu pertama dia sholat malam enggak pernah putus, yang kedua itu puasa enggak pernah putus, yang ketiga mengatakan aku untuk mendekatkan diri kepada Allah senantiasa aku jauh daripada perempuan dan aku tidak menikah selamanya. Maka mendengarkan pernyataan mereka bertiga, datanglah baginda Rasulullah SAW dan beliau mengatakan, antum alladina qultum kada wa kada. Kalian yang orang mengatakan, kalian yang mengatakan begini dan begini tadi, dengar kata beliau, amma wallahi inni lakhsyakum lillah atqakum lahu. Sesungguhnya aku ini adalah orang yang paling takut kepada Allah daripada kalian, dan aku adalah orang yang paling bertakwa daripada kalian. Tapi walakinni asum wa aftir, tapi aku sendiri berpuasa dan buka puasa. Artinya kadang puasa, kadang tidak. Ini bicara puasa sunnah. Wa usalli wa arqud, aku kadang salat, kadang wudu. Artinya zikir saja. Wa tazawwajun nisa, dan aku sendiri itu menikah dengan banyak perempuan. An-nisa bukan satu, an-nisa dengan banyak. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, kata baginda Rasulullah, maka dia belum sempurna dari bagian golongan kami. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah tadi berpesan, kemudian terakhir pesan baginda Rasulullah SAW supaya kita senantiasa istiqamah dalam menjalankan sesuatu, tapi keistiqomahan itu tentu tidak berbuat ghulu. Lakukan sesuatu sesuai kemampuan kita. Banyak jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentu hal-hal yang prinsip dalam agama tidak ada, harus tetap dilaksanakan. Walaupun tetap ada kemudahan dan rukhsah, dispensasi dan keringanan yang Allah berikan sebagaimana tadi yang kita jelaskan. Baginda berpesan, ya ayuhan nas khudhu minal a'mali ma tutiqun. Wahai manusia, ambillah pekerjaan, ambillah amal perbuatan sesuai dengan kemampuan Anda semua. Dalam hadis yang lain, ahabbul a'mal lillah adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yang dikerjakan secara yang paling konsisten, yang paling istiqamah. Wa in qalla, walaupun sedikit. Ini pesan baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala
Sehingga amal ibadah, baik ibadah mahdhah, ibadah secara khusus hubungan manusia kepada Tuhannya, ataupun ibadah ghair mahdhah, ibadah yang bentuknya umum, hubungan muamalat manusia dengan manusia, manusia dengan alam semesta, manusia dengan segala yang ada di muka bumi ini, kita lakukan adalah karena Allah Ta'ala. Termasuklah yang kita sedang laksanakan ini. Terima kasih, waktu saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.